Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta channel beta11.id, kembali berjumpa dengan saya Heri Rambang di acara Ngobrol Santai. Kita dengan seorang pengusaha peternakan sapi, itu Bapak Haji Sukron Harhab. Di tema Ngobrol Santai kali ini kita akan mengupas masalah kiat sukses Pak Haji Sukron, yang dari tadinya seorang mekanikal bisa mengembangbiakkan peternakan sapi sehingga menjadi suatu lahan usaha baru bagi beliau dan keluarga beliau. Baiklah, kita akan memulai acara ini dengan santai di kondisi di peternakan sapinya Pak Haji Sukron. Selamat sore Pak Haji Sukron. Sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Pak Sukron, kita dari awalnya kan sudah banyak mengetahui kiprah Bapak dalam mempunyai usaha Pak ya. Dari awalnya Bapak sebagai seorang pekerja mekanikal Pak ya, ahli dan mekanikal. Kok bisa sekarang ini bisa mengembangkan peternak itu, apa Pak kiat daripada usaha ini sehingga sampai sekarang berkembang dengan maju Pak? Baik, terima kasih Sri. Awal mula dari usaha ini sebetulnya karena salah satu dari Sumatera itu ada pengajian. Salah satu pengurus saya sendiri, saya di waktu itu setiap hari raya kurban ataupun Idul Adha selalu kita mengadakan kurban. Oleh sebab itu, kalau kegiatan kita ini secara terus menerus, tentu kenapa kita nggak sediakan? Nah, itu jalan awal mulanya. Nah, setelah kita kebetulan dapat lahan di daerah sini di Sungai Sedapat, baru kita kembangkan. Dari awalnya titip dulu sama tetangga 2 ekor, kemudian nambah. Terus itu sampai 10 ekor. Setelah 10 ekor ya, kebetulan juga yang jaga yang jaga tempat kita. Saya berpikir daripada beliau ini kosong, lebih baik kita maksimalkan. Jadi itu kita buat kandang, awalnya sekitar 8 ekor. Baru lama-lama kita beberapa tahun yang lalu 30, 60, sampai ratusan. Ya Pak, katanya sebelum usaha ini kan Bapak sudah pernah mencoba peternakan yang lain Pak, untuk ayam Pak ya. Kenapa sejauh berapa lama Pak peternakan ayam sehingga Bapak pindah ke peternakan sapi ini? Sebetulnya peternakan ayam itu pengembangan juga. Itu sapi sudah ada. Sapi sudah ada Pak? Sapi sudah ada. Namun baru di bawah 100. Jadi saya lihat sapi ayam ini banyak kendalanya. Yang pertama faktor kesehatan ya, atau itu penyakit sangat rentan. Kemudian harga ini banyak permainan banyak variabel ya Pak. banyak variabelnya, dan juga ya keadaan agak sulit lah diapakan. Jadi saya tidak pikir-pikir, saya tidak prospek di situ. Lebih baik kita kembangkan yang Awalnya Bapak beternak sapi ini tadinya kan menitip awalnya Pak. Itu memang sudah dipelajarin atau Bapak memang sudah punya background dari segi bidang pertanian atau peternakan Pak, sehingga Bapak memutuskan saya mau berbisnis sapi, atau hanya spontanitas Pak? Kalau dari segi background pendidikan tidak ada. Namun saya waktu di kampung dulu di Sumatera Utara, itu memang kerja kami adalah mengangon sapi. Nah, jadi dari situlah memang kita mengembangkan ya. Karena memang dasar kita dulu masih ada, karena pikir kita yang namanya sapi kan hanya makanannya rumput doang ya. Terus itu kan kita belajar dengan ahli-ahlinya.
Kalau sekarang ini sudah ada berapa Pak yang di kandang Bapak ini yang sudah Bapak pelihara? Digemukkan lah istilahnya ya. Ada dua tipe sebetulnya Ada itu, dua tipe. Adinda. Yang pertama itu ada untuk tipe pedaging. Itu kita jual di bulan puasa kemarin. Nah, itu yang sapi lemosin, sapi Brahman ya. Nah, terus tipe kedua yaitu untuk persiapan kurban. Itu sapi Bali. Nah, jadi jumlahnya itu yang untuk sapi pedaging belum begitu banyak. Ya sekitar kurang lebih sekitar 30 yang berbobot sampai 700 sampai 800 ton sama kilo. Kalau untuk yang ada di kandang Bapak sekarang ini ada sekitar 100, sudah berapa lama Pak di kandang kita? Bermacam-macam. Ada yang besar-besarnya ini yang di timbangan 120 130 itu sudah kurang lebih 10 bulan. Ada yang 6 bulan, ada yang baru 3 bulan. Tapi kalau untuk kurban ini kan prioritas untuk kurban ya Pak, itu sudah rata-rata sudah masuk persyaratan untuk kurban di ini, tahun ini Pak. Oh iya, kebetulan kita Adinda Heri bahwa kita salah satu kandang yang masuk di dalam asosiasi pengadaan kurban di Kota Palembang yang sudah disertifikasi oleh Pemkot dan MUI Kota Palembang. Jadi tujuannya halal umurnya, halal kualitas dari sapi kurbannya. Maksudnya itu umurnya memenuhi syarat 2 tahun minimal dan juga kondisi kualitas sapinya dijamin. Karena nanti itu dari Dinas Peternakan Pertanian Kota akan mengecek di akhir awal atau maksudnya mendekati bulan Hari Raya Idul Adha. Ya, mereka akan mengeluarkan nanti itu surat bahwa memang betul-betul kita jalankan program dari Layak mereka. untuk dikonsumsi dan menjadi kurban Ya, Pak ya. baik itu kesehatannya ataupun umurnya itu memang diawasi. Kalau untuk permintaan sendiri Pak, apakah yang untuk permintaan ini apakah untuk Kota Palembang saja atau Bapak sudah melayani untuk ke wilayah-wilayah lain Pak? Misalnya ada pesanan dari luar kota atau gitu? Utamanya di Kota Palembang. Walaupun nanti ada kawan-kawan yang minta di luar kota, kita layani sesuai dengan, namun kita tidak mengadakan perkantaran, namun kalau di luar kota yang pembeli yang langsung Mengambil sendiri. Kalau sapi ini sendiri ini didatangkan dari mana Pak? Kalau sapi yang ada di kandang kita? Ini ada yang kita datangkan dari Lampung, ya, yang sudah dipercayai untuk pengadaan sapi kualitasnya dan juga tuh yang sudah mendapatkan izin lah dari pemerintah setempat untuk pengadaan bibit sapi. Dan juga ada dari Sumsel ini dari Tanjung Raja yang langsung datang ke kandang kita. Kalau target penjualan tahun ini berapa Pak untuk kurban dari Idul Adha sampai dengan 3-4 hari setelah Pasca Idul Adha? Target penjualan. Kalau target sih sebetulnya kita tidak begitu menargetkan jumlah ya. Namun harapan kita pasti sebanyak-banyaknya. Namun alhamdulillah sampai sekarang itu kurang lebih sekitar mendekati 100 lah, sudah ada yang sudah pesan ya. Ini masih ada waktu sekitar sebulan 10 hari, sekitar 40 hari lagi kurang. Oke Pak, tadi kan kita kembali lagi ke masalah kiatnya Pak untuk menjadi seorang seperti Bapak ini kan harus benar-benar mempunyai. Tadi Bapak bilang saya tidak mempunyai jiwa. Tapi kira-kira kok Bapak bisa berani membuka lahan peternakan ini? Apa Pak yang memotivasi Bapak? Ya
Karena kan kalau kita lihat harus kalau 100 ini kan minimal sudah 1 miliaran lah Pak ini modalnya. Kalau kita lihat apakah kiat apa sehingga Bapak bisa boleh dikatakan termasuk. Awalnya kan memang ya tidak begitu langsung sekarang seperti ini. Iya. Awalnya dari step by step dulu. Tapi perlu kita memang kita utamanya masyarakat lah atau generasi berikutnya nanti untuk bahwa ditanamkan dalam jiwa itu kesadaran untuk sukses itu. Sukses ini. Ya, keinginan untuk sukses itu memang Harus ada impian gitu Pak. harus ada impian. Kalau ada impian baru itu kesadaran itu untuk melihat hobi kita kemana. Ya. Karena memang ya perasaan saya memang mulai dari Sumatera Utara ya. Kalau sudah capek yang susah itu harus berubah nasib kira-kira begitu ya. Ya, benar. Karena saya pikir bahwa yang namanya usaha itu Allah akan memberikan Jalan Pak ya. memberikan jalan yang baik selagi kita ambil. Jadi saya punya filosofi begini. Kalau Anda mau sukses, ya siapkan diri Anda untuk menerima rezeki. Jadi kalau misalnya itu wadah tempatnya rezeki Allah mau memberi, kita sudah ada gitu. Jadi misalnya gitu, kalau saya dikatakan ataupun diminta oleh masyarakat misalnya untuk mengadakan sapi 500 ekor, Iya. tentu saya bisa kan? Iya. Karena sudah ada tempatnya. Sudah tempatnya dan juga itu sudah jaringannya gitu. jaringannya baik itu dari pengadaan ataupun network kita sudah bisa gitu. Tentu berbeda dengan orang yang hanya punya keinginan tapi nggak punya tempat, nggak punya network. Iya. Ya. Kan akan berbeda. Iya, itulah. Jadi yang jelas bahwa jika Anda mau sukses, siapkan Anda menerima rezeki. Waktu pertama kali Bapak memulai usaha ini, berapa perkiraan modal yang Bapak siapkan? Dari awal pertama kali Pak, kata Bapak tadi kan menitip nih sama tetangga, kemudian dari 1, 2, 3 sampai 10, kemudian akhirnya lepas buka sendiri. Ya, di saat itu awal-awal sekitar tahun 2007 ya. 2007. Menitip itu di saat itu harga sapi memang Masih murah kan? masih ya dikatakan murah enggak juga. Di saat itu fluktuasi harga sesuai dengan apanya sekitar 7 juta. 7 juta. Ya. Nah, jadi 7 juta bisalah dijual jadi 10 juta, 11 juta, bagi dua dengan yang miliara gitu ya. Nah, terus itu meningkat jumlahnya sampai saat ini gitu. Saya memang kebetulan usaha bukan hanya di sini aja. Ya, ini adalah usaha kedua pengembangan saya di perusahaan PT Tridenindo yang bergerak di jasa inspeksi teknik di minyak dan gas. Saya mayoritasnya di situ. Jadi ini hanya untuk memanfaatkan Waktu kosong. waktu kosong awalnya. dan juga untuk memaksimalkan yang jaga apa ini biar ada kegiatan. Baik. Kalau tingkat keamanannya di sini gimana Pak? Dengan maksud saya keamanan misalnya ada yang mati, misalnya ada pernah misalnya sapi datang ada mati gitu, atau ada mungkin yang cacat gitu. Apakah pernah mengalami yang seperti itu Pak? Oh iya, segala usaha itu pasti ada risiko. Yang bernyawa sakit dan mati, gitu ya. Usaha apa namanya benda yang tidak bernyawa juga bisa jadi hilang atau di maling orang kan. Kita beberapa tahun yang lalu ataupun 3 tahun yang lalu ya, itu kita dapat musibah. Pernah dapat musibah? Ya, sampai 16 ekor. Itu mati semua? Mati.
masih bisa dikonsumsi atau memang mati di kandang atau gimana Pak? Ada yang bisa masih dipotong, cuman ya kita apakan dengan apa namanya penjual daging yang bisa kita potong. Ya, itu masih ya, cuman harganya ya udah Turun ya? udah jauh. Itu penyebabnya apa Pak? Yang sampai 16 ekor itu mati? Ada penyakit wabah saat itu. Cuman kami dengan istri bahwa kita sadar bahwa yang namanya usaha itu ada ujian, Ada ujian. cobaannya. Iya. Ya. Alhamdulillah di tahun berikutnya tetap ada juga yang mati. Bahkan besok mau ngantar itu mau hari raya, Dia mati. sore ini Mati. mati. Itu apa penyebabnya? Karena memang apakah masalah di kondisi cuaca atau memang ada penyakit yang sifatnya yang tidak ketahuan pada saat kita pelaksanaan pengiriman. Ya, Pak, yang namanya juga makhluk hidup ya. Ada memang faktor cuaca, perubahan dari musim hujan ke musim kemarau juga, ataupun sebaliknya kemarau ke musim hujan itu akan ada perubahan. Itu bisa juga mempengaruhi kesehatan. Yang kedua, ya ada mungkin virus yang datang melalui udara, kita apa itu. Nah, kalau kadang-kadang kan kita 10 bulan ya, sudah perlu pelihara 10 bulan. Kalau pikir kita kan tapi Ya, kalau masalah makannya gimana Pak? Kan sudah dikata Bapak tadi ada yang sudah 10 bulan, ada yang 8 bulan itu. Makanannya itu apakah memang ada racikan khusus atau hanya makanan seperti sapi ini ada di alam? sapi ini memang tidak memang seperti dunia apa aja ya, Yang sapi-sapi biasa di luar. kulturnya ya. Iya, iya. Kalau sapi itu biasanya memang kan sapi dilepas, ya, cari pakan sendiri. Ini memang kita buat tempatnya dan juga makanannya supply, ya. Makanannya itu ada beberapa. Yang makan utamanya adalah tetap rumput. Ya, yang kedua ada kulit ubi yang harus kita datangkan dari Lampung ya. Terus itu ampas tahu. Jadi dua jenis ini untuk sebagai mempercepat pertumbuhan. Kalau kita pakai rumput aja Agak lambat ya. lambat ya. Dan juga ada vitamin ataupun obat-obatan tetap kita siap untuk menjaga pertumbuhan. Kalau pasaran sekarang Pak untuk Idul Adha besok, harga terendahnya ada yang di kandang kita nih di kisaran berapa Pak? Yang terendah ada yang tertinggi dengan berat bobot misalnya yang berapa ratus kilo, harganya berapa sampai ke yang tertinggi berapa yang ada di kandang kita sekarang? Yang ada sekarang dia untuk khusus kurban ya. Iya. Kurban ya mulai dari harga 16 juta sampai 25. Itu bobotnya yang 16 juta itu berapa kilo Pak? Ya sekitar kalau daging aja, daging sekitar 60 kilo. 60 kilo. Kalau untuk pemesanan sendiri Pak, misalnya ada orang yang mau berminat membeli dari Bapak itu, bagaimana proses sistem pemasaran Bapak untuk menarik daripada peminat atau pembeli ini Pak? Kita kebanyakan memang door to door. Door to Door to door dari teman gitu ya, kita melalui, karena memang media sekarang itu kan sudah sangat membantu kita untuk mengadakan promosi ya, ataupun ya ke family, tetangga gitu kan, kita share untuk jenis-jenis sapi ataupun harga-harganya. Nah, kita pakai melalui media. Media. Kalau kontak personnya ke sini langsung atau bisa melalui nomor Bisa langsung ke kandang. di jalan, di alamatnya di mana Iya, Pak? ini alamatnya di Jalan Sungai Sedapat, Sungai Sedapat. RT 78 nomor 2 di Jalan Sungai Sedapat 2
yang sering diapakan yang paling populer adalah pulau. Pulau. Wah, pulau Kelurahan Sukajaya, Kota Palembang. Syarat untuk pemesanan ada Pak? Misalnya ada berapa hari sebelum atau bagaimana untuk pemesanan sapi kita, atau begitu datang sudah ada barangnya atau nunggu lagi gitu Pak? Kalau saat sekarang itu masih ready stock. Masih ada di stok. Ready stock di kandang, belum terjual semua. Kalau nanti ada memang pelanggan-pelanggan yang masih membutuhkan di kandang kita ini, kebetulan memang saatnya nggak ada. Kita punya kelompok atau grup yang usahanya sama, dan kita biasanya kita saling bantu. Apa tadi Pak nama usaha kita ini? Peternakan Usaha penggemukan sapi Haji Sukron Harahap. Haji Syukron. Oke, para pencinta channel berita11.id, bagi yang berminat untuk pelaksanaan kurban tahun Idul Adha tahun 1442, silakan untuk datang melihat-lihat kondisi sapi yang ada di peternakan Pak Haji Syukron Harahap. Dan juga Pak Syukron Harahap juga menerima pembelian melalui bank Pak ya, pembayaran rekening bank, Ya. dan juga bisa cash langsung datang ke sini. Bisa. Dan juga akan langsung, kalau di dalam kota akan diantar langsung, tapi kalau di luar kota dijemput sendiri Pak. Jemput sendiri. Di luar kota dijemput sendiri. Jadi mungkin para pecinta berita11.id, ini saja ngobrol-ngobrol santai kita dengan pemilik peternakan sapi Haji Syukron Harahap. Silakan untuk di subscribe, di share, dan di like daripada channel kita ini. Hanya satu tadi hasil kesimpulan pembicaraan kita dengan Pak Haji Syukron, bahwasanya untuk memulai suatu usaha itu tidak semata-mata hanya mengandalkan daripada modal finansial Pak ya. Yang diutamakan adalah modal keberanian atau modal mental. Kalau sudah punya mental, yang lainnya akan mengiring Pak ya, baik itu keuangan dan sebagainya. Jadi kunci utamanya para pencinta berita11.id, kalau ingin memulai suatu usaha harus dibuatkan mental yang kuat. Mungkin ini saja kita akhiri ngobrol santai kita dengan Bapak Haji Syukron dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.